Haleluya. Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan melalui program Bible and Coffee. Saya rindu melalui program ini umat Tuhan terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Karena kita percaya firman Tuhan katakan langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Apa yang keluar dari mulutnya Allah tidak akan pernah kembali kepada Allah dengan sia-sia, melainkan akan mengerjakan apa yang Dia perintahkan dan berhasil dalam apa yang Dia suruhkan. Itu sebabnya hidup kita tidak bergantung kepada apa kata orang tentang kita. Hidup kita bergantung pada apa kata firman Tuhan tentang kita. Itu sebabnya melalui program ini saya mengajak setiap umat Tuhan, ayo tertanam dalam firman Tuhan. Karena hidup kita ada dalam anugerah dan kasih setia Tuhan yang berlimpah-limpah. Haleluya. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat kasih setia Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur sebab pemeliharaan Tuhan nyata atas kami. Tak pernah kami lihat Tuhan jauh dari kami. Tak pernah kami lihat Tuhan tinggalkan kami. Ada saja pertolongan Tuhan, ada saja pembelaan Tuhan dalam hidup kami, sehingga hari ini kami masih boleh ada dan menikmati berkat-berkat melalui firman-Mu. Sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami ya Allah. Roh Kudus, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran. Dan kami percaya kebenaran itulah yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, suatu kali Yesus bersama dengan murid-muridnya sedang ada dalam perjalanan, dan Alkitab mencatat maka Yesus haus dan Yesus bertemu dengan seorang perempuan dari Samaria yang hendak mengambil air. Dan inilah percakapan yang terjadi. Dan apa yang terjadi ketika ada percakapan seperti itu? Maka perempuan dari Samaria ini, wah ini dahsyat saudara, ini dahsyat. Perempuan dari Samaria ini meninggalkan tempayannya. Dalam Yohanes 4 ayat 28 sampai 30 kita perhatikan. Maka perempuan dari Samaria itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, "Mari, lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika Yesus berbicara kepada perempuan dari Samaria, maka perempuan dari Samaria memiliki respon. Apa? Memberitakan apa yang Yesus katakan kepada orang-orang yang ada di dalam kota Samaria. Sehingga akhirnya orang-orang banyak ikut datang mendengarkan apa yang disampaikan Tuhan Yesus. Nah, dari sini ada satu pembelajaran bahwa perempuan di Samaria ini rindu untuk membagikan sesuatu yang dia juga alami dalam kehidupannya sebagai perjumpaan dengan Yesus. Itu sebabnya buru-buru perempuan dari Samaria ini meninggalkan tempayannya dan pergi memberitahukan. Maka dia bilang begini, mungkinkah dia Kristus itu? Sehingga akhirnya dia membawa kabar ini kepada orang-orang yang ada di kota itu, lalu pada datang kepada Yesus. Dan ayat 39, coba perhatikan ayat 39 dari Yohanes pasal 4. Dampak dari apa yang dibuat oleh perempuan Samaria ini, saudara. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya. Karena apa? Karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini kita belajar dari perempuan Samaria ini bahwa bersaksi harus menjadi gaya hidup orang percaya. Sama-sama bilang sama saya harus bersaksi. Mungkin saudara bilang, tapi saya belum sempurna pendeta. Loh, perempuan Samaria ini gak tunggu sempurna ketemu Yesus. Perempuan Samaria ini gak tunggu sebulan, gak tunggu 2 bulan, gak tunggu 1 tahun dalam perjalanan pengenalan Yesus. No, perempuan Samaria ini begitu mengetahui apa yang Yesus bukakan, apa yang Yesus sampaikan, langsung dia sampaikan kepada orang-orang yang ada di Samaria untuk membawa dan mengenalkan Yesus kepada mereka.
Itu sebabnya, wow saudara dikasih dalam Tuhan, ini dahsyat. Perempuan Samaria ini membawa jiwa. Dulu hidupnya bersuami kan banyak saudara yang dikasih dalam Tuhan. Itu sebabnya ditegur oleh Yesus. Tapi perubahan ini menjadikan perempuan di Samaria ini memiliki kerinduan. Aku mau supaya bukan diriku sendiri yang mendengar kabar baik ini, tetapi orang-orang yang aku kenal juga mendengar kabar baik ini. Itu sebabnya terjadi kuasa, terjadi lawatan Tuhan, terjadi kuasa Tuhan. Banyak orang percaya. Karena siapa? Alkitab katakan karena perkataan perempuan itu. Coba saudara perhatikan ayat 39 lagi. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepada Yesus karena apa? Karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Izinkan saya hari ini mengingatkan kepada setiap kita, kita sebenarnya bisa kok dipakai Tuhan. Ada banyak orang pengen dipakai Tuhan tapi gak mau action, tapi gak mau bertindak. Hanya cuman sampai Tuhan pakai aku, Tuhan ini hidupku. Tapi untuk bersaksi berat lidah. Ya alasannya banyak, ya malu lah, takut sok dianggap rohani lah, takut sok dianggap yang paling rohani lah. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita belajar dari perempuan Samaria ini yang banyak kekurangannya kok saudara. Tapi ketika dia mendengar perkataan Yesus, dia rindu agar orang lain juga mengalami hal yang sama. Hari ini saya mengajak setiap umat Tuhan, apa yang sudah Tuhan buat dalam hidup kita, saksikan, bersaksi, sampaikan kepada orang-orang yang mungkin perlu kita kuatkan. Gak usah pilih-pilih orang. Oh ini orang ini perlu kayaknya dengar kesaksian saya. Oh orang ini kayaknya gak perlu deh. Oh orang ini kita gak pernah tahu apa isi hati manusia. Tugas kita adalah bersaksi, bersaksi dan bersaksi dimanapun kita berada. Saya berdoa sehingga Tuhan bawa setiap kita untuk dipertemukan dengan orang-orang yang Tuhan mau agar kita selalu bersaksi di lingkungan kita, di tempat di mana kita bekerja. Karena saya percaya setiap kita sudah punya pengalaman kok dengan Tuhan. Setiap kita sudah pernah punya pengalaman pribadi dengan Tuhan Yesus. Itulah yang kita ceritakan. Jangan tunggu nanti ya pendeta ya, kalau saya udah sekolah teologi ya, nanti ya pendeta ya, kalau saya udah sempurna. Iya. Kapan kita mau bersaksi kalau kita tunggu sempurna? Bersaksi dari sekarang. Seharusnya ketika kita pertama kali berjumpa dengan Yesus, saat itulah saat yang tepat untuk kita bersaksi. Bersaksilah sampai Tuhan datang. Karena bukan suatu kebetulan, kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan Yesus. Jadikan itu sebagai sebuah kesaksian yang menguatkan hati banyak umat Tuhan. Sehingga akhirnya banyak orang percaya melalui perkataan saudara dan saya. Saya berdoa agar setiap kita dipakai Tuhan untuk memenangkan banyak jiwa melalui kesaksian kita. Kita berdoa. Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena hari ini kami diingatkan kebenaran firman-Mu tentang satu pribadi perempuan dari Samaria yang berjumpa dengan-Mu. Itu sebabnya karena itu dia bersaksi dan pada akhirnya banyak orang Samaria dari kota itu menjadi percaya kepadamu karena perkataan perempuan itu. Itu sebabnya kami rindu biar Tuhan pakai kami untuk kami bersaksi. Sehingga biar melalui perkataan-perkataan kami ada banyak orang percaya kepada Yesus. Hamba berdoa buat setiap umat Tuhan. Perlengkapi setiap kami ya Roh Kudus. Pakai kami, berikan kami keberanian untuk bersaksi dimanapun Tuhan tempatkan kami berada, kemanapun Tuhan utus kami. Kami rindu bersaksi karena sudah terlalu banyak Tuhan buat hal-hal yang dahsyat luar biasa dalam hidup kami. Dan biarlah pengalaman ini boleh menjadi kesaksian bagi kami sehingga banyak orang diselamatkan, banyak orang mengalami lawatan Tuhan, banyak orang berjumpa dengan Tuhan Yesus melalui kesaksian kami. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.